Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Miss Lani, Tebon Barat, Magetan, Jawa Timur. Nuwun Gus, badhe nyuwun pirsa mbok bilih mengke enten klentune utawi lepate Guson paring ngersaken. Niki kula namung cerita mawon Gus. Kedadosan ten kampung kula. Kebetulan jejer kalih griyane mara sepuh. Dados kula nggih ngertos persis saben dintenipun. Niku enten setunggalipun piantun jaler nggih pun umur Gus. Dados mboten lari melih nggih pun umur. Lah niku sak umur-umur mboten kagungan amalan syariat Gus. Dados salat nggih mboten secara syariat lho Gus. Salat nggih mboten, poso nggih mboten, zakat nggih mboten. Kranten kalih Gusti dipun takdiraken kekirangan Gus. Lah ingkang kula suwunaken pirsa, piyambake niku namung gadah amalan setunggal Gus. Dados sak wanci-wanci, sak wayah-wayah manahipun niku tansah emut dumateng Gusti kemawon. Nek dalu nggih nangis Gus. Nangis nggih ngudara rasa. Gusti kula niku kawulane jenengan. Kula ingkang damel nggih jenengan, sedaya makhluk ingkang damel nggih jenengan. Kula perjados sedaya napa kemawon ingkang dumadi saking kersanipun jenengan Gusti. Lah ingkang kula suwunaken pirsa niku pripun piantun ingkang namung kagungan amal yakin dumateng Gusti kemawon lan ugi sering udarasa bab sesrawungan ten masyarakat piyambake mboten natos medal griya nggih mboten natos ndamel rugi utawi tunone masyarakat utawi piantun sanes. Niki nyuwun Gus setara hakikat pripun. Matur suwun, akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada golongan kekasih Allah itu Pak Bu, yang diperjalankan Allah sebagai hamba yang tidak menyentuh dan berlaku dohirnya jasadnya seperti jasadnya orang lain. Kalau betul-betul ini kekasih Allah, maka segala keadaan apapun yang dialaminya, hatinya tidak ada kata nelongso. Ngerti nelongso? Indonesia ini apa? Nelangsa. Apa? Susah. Jadi hatinya itu enggak ada kata nelangsa atau apa kecewa. Kenapa? Mengeluh, laras, mengeluh. Dia punya iman bahwasanya segala apapun yang terjadi di dunia ini hanya panjenengan sing kagungan.
secara lesan ilmu seperti itu, jikalau dalam hatinya betul-betul murni tauhid, tidak ada siapa-siapa kecuali Allahnya, mongko menurut pandangan hakikat dia, orang ini kalau boleh saya katakan kekasih Allah, walaupun di mata manusia itu jelek. Beda kalau saya menjawab dari sisi syariat. Perbedaan jawaban syariat dengan hakikat itu antara pandangan perilaku jasmani dan perilaku rohani. Jasmani pandangan syariat, rohani pandangan hakikat. Jasmani pandangan manusia, rohani pandangan Allah. Tapi bagi mereka yang sudah tidak ada bedanya antara aku dengan dirimu, maka pandangan Allah ya pandangan manusia. Tapi bukan manusia makhluk, ngoten lho dulur. Karena makhluknya sudah enggak ada. Jadi Pak, iman yang seperti itu kalau dibarengi dengan hati yang betul-betul makrifat Allah sehingga disebut sebagai kekasih Allah, hatinya tidak ada mengeluh, maka rapopo ing mungguh pandangan Allah. Jelas nih? Masih ada? Monggo. Kalau semen. Nang mik. Monggo. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Gus, kula Hasan dugi Kota Baru di Rejo Gresik. Yang saya mau tanyakan, kemarin setelah baiat saya mengikuti arahan Guson, ditata dulu bidiyahnya, biniyahnya mengikuti. Yang saya mau tanyakan, saya sendiri masih belum tahu ya Gus, saya sendiri masih nanya, kalau salah ya saya belajar lagi karena saya rasa juga sempat takut Gus. Jadi hasil kholwat pertama kali hingga saat ini itu ketika dijahar Gus mengucap la ilaha illallah, tubuh saya itu gerak Gus. Hari pertama, kedua, ketiga, hingga sekarang itu muter hingga 160 derajat. Jadi saya posisi begini, pertama cuma seperempat, setengah, terus ngefull. Nah, itu sempat saya takut Gus. Ini apakah salah atau maksud saya itu apakah ini iblis atau nafsu atau bagaimana? Yang saya tanya itu ya Gus, yang pertama. Yang kedua, sebelum saya mengenal dzikir Sirrul Asrar, itu pun saya sering muhasabah diri, tafakur ataupun dzikir, tapi belum pakai dzikir jenengan. Niku saya mudah menangis Bang Gus. Dalam keadaan apapun hingga ngapunten. Saya pertama kali ikut live ngasos temeriki kula nangis. Bahkan baiat kemarin ngerentasi panjenengan hadir diputer lagu sing pertama niku kula nangis. Niku yang kedua sing kula maksud niku napa nggih Gus? Niku kedua. Ketika saya pernah dzikir pas terlelap, tiba-tiba di hati itu ada bunyi simbal drum itu Gus, dibentangkan keras dan hati saya sakit sekali, langsung saya bangun. Bunyi apa? Simbal drum. Simbal di tengah kados tangan Gus. Dieng ngoten. Tapi hati kula nusuk ngoten. Ketiga niku sing sekawan ada orang lain atau tetangga saya sendiri atau mungkin jamaah di rumah, kesimpulan nyeramain saya ketika belajar tauhid. Koncek belajar, nggak usah ngomong-ngomong, koncek guru dadi mursid, ngapain Gus bahasa Korea campuran. Kon wis berhasil baru cerita, nek gorong berhasil gak usah cerita.
Kula malah diceramai ilmu padi dan lain-lain ngoten Gus. Niku sing sekawan sing gangsal apa yang kita lakukan jika ada sama jamaah ada perselisihan. Di hati saya pribadi saya kepingin Gus mendamaikan atau mengistilahkan mereka. Karena pribadi hati saya memang tidak suka ada perselisihan. Contohnya satu jamaah sholawat atau satu jamaah di masjid atau musola gitu ada ketika cangkruk bicarakan si A. Ketika ada si A tidak bicarakan. Itu niat saya sih saya mau mengumpulkan yang begitu dengan tujuan lebih baik jangan begitu. Kita kembali pada aula lagi. Itu kalau saya lakukan begitu boleh apa enggak Gus? Itu yang kelima. Yang keenam, apa hukumnya kerja di tempat yang jual makanan haram, contoh khamr dan babi dan lain-lain. Terus hukum mengucapkan selamat Natal kepada kaum Nasrani. Kebetulan saya baru jadi RT Gus di rumah. Pas sebelah kanan saya itu non muslim gandeng sama saya. Terus jika patungan Idul Korban salah satunya dari muslim hukumnya bagaimana Gus? Sah apa tidak apa-apa? Biasa kan ada Gus sapi 7 orang, nah itu yang ada 1 orang non muslim ngikut gitu Gus. Terakhir yang ketujuh, maksudnya pun kerem tendat Allah niku napa nggih Gus? Niku kalau nanti kepiring tapi mboten ngertos maksudnya. Pun pangapunten campuran matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak kurang akeh. Nampak lali aku. Pun tak gerabake sing ngiling gak iling ya embuh kuna. 7 Pertama, ketika saat kholwat kok secara jasmani jenengan diuter-uter ke Gusti Allah, gak usah wedi. Kita nggak akan pernah takut apapun yang terjadi pada fisik, manakala hati tetap imani rasa sing muncul sedaya ya krana Allah. Mboten usah wedi. Mboten usah. Sebab Allah pun ya juga mempunyai maksud mengapa sampai seakan-akan jasad iki gerak sendiri. Padahal sejatine ada sang penggerak. Enggak bisa jasad itu gerak sendiri. Wis niki pesen kula jenengan gak usah wedi. Isane enggak takut, sirul asro kudu fungsi. Yang kedua, bab masalah menangis itu semua sumber karena buah dari subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Allah meletupkan buah dari rasa-rasa yang dulu kita selalu dolim nang Allah, baru sadar kalau kita dolim. Dan itu terkadang ya ndak, terkadang ya. Terkadang Allah juga mengayatkan maksud daripada nangis itu karena apa? Pertimbangan berapa puluh tahun kita dolim, sekarang tinggal sisa berapa tahun yang lebih sedikit kita belajar untuk tidak dolim. Selanjutnya tetangga yang bicara, jangan kau cerita sebelum berhasil. Yes, memang kalau bisa memang seperti itu. Khawatir apa? Muncul dalam hati yang kita tidak nyadari hembusane nafsu supaya kita muncul rasa riya, muncul supaya diwahni wong lan sak pitulute. Karena belum siap.
menghadapi situasi seperti itu kecuali keadaan hati sudah betul-betul sudah kefanaan selain Allah. Artinya apa? Kebiarin dunia itu Pak Bu tidak akan pernah bisa mempengaruhi hati seseorang manakala hati seseorang itu sudah dijaga oleh Allah. Hati yang dijaga oleh Allah dari pengaruh dunia adalah hati yang nur ma'rifatnya sudah menyala. Lah terus bagaimana hukumnya? Apa mang? Nggak korban? Ngeten. Kurban niku kan miturut umum kan jatuh di bulan Dzulhijjah toh. Disebut kurban. Yang katanya kita harus mengeluarkan hewan untuk disembelih dan dinikmati oleh fakir miskin. Padahal itu maksudnya adalah menyembelih sifat-sifat hayawaniyah dalam diri kita. Faktulu anfusakum yoniku perkara sing tak maksud mbeleh keegoan kita sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Dan itu dikatakan susah, sulit, ya sulit. Dikatakan mudah, ya mudah. Tergantung sepanjang apa olehnya hati berzikir kepada Allah. Hati barometernya dari arah situ. Monggo jenengan laksanakno korban secara syariati monggo. Tapi jangan lupa ada korban yang paling penting yaitu mengorbankan keakuan diri. Otomatis kuncinya ya berzikir lagi. Terus apa maneh man? Oh, mengundang selamat Natal. Mengucapkan selamat Natal bagi tetangga yang ghairul muslim lah ngoten nggih. Nek syariati tetep ra oleh. Nek hakikate rapopo. Hakikate Anda sudah tidak memandang makhluke yo rapopo. Sebab mengucapkan itu jikalau enggak ada dorongan hati untuk mengucapkan gak mungkin lesan mengucapkan. Lah dorongan itu Anda tahu kalau dorongan Allah ya rapopo. Lah bahasa rapopo itu krono Anda tahu itu bukan dorongan iblis atau dorongan nafsu enggak. Anda tahu kalau itu dorongan Allah. Mengapa kau tahu dorongan Allah? Sebab sudah kenal sing dorong. Kalau belum kenal yang mendorong, maka otomatis ini perlu dipertanyakan. Makanya ada kalimat, bagaimana cara membedakan iki karepe nafsu dengan karepe Gusti Allah. Anda akan tahu itu karepe Allah kalau Anda sudah kenal siapa Allah. Oke, ada lagi mang napa? Niku Gus napa kerja ten tempat restoran yang jual babi dan lain-lain. Kali maksudnya kerem ten date Gusti Allah niku napa Gus? Kerentek. Kerem. Tenggelam. Kerem. Kerem nek mriki niku kremus niku.
nek kerem tenggelam ngoten nggih. Bagaimana hukumnya kita bekerja di tempat secara syariat iku haram? Lah ngoten to. Ngeten Pak. Nek cara babakan syariat sih ya wis jelas gak oleh. Alasannya karena masih ada kerjaan yang lebih baik lagi. Lah ngoten nggih. Tapi bagaimana pandang sudut hakikat? Dikembalikan pada hati kita. Gerakmu gerak sapa? Hakikat sudah menyadari semua itu Allah, maka free, enggak apa-apa. Tapi kalau hati masih memandang makhluk, inilah letaknya tidak diperbolehkan miturut hakikat itu. Sekalipun jenengan iki kerja sing lebih halal lagi, hati kok sik ngaku-ngaku gerak ya awak dhewe miturut hakikat mboten nangsa. Mboten nangsa sekalipun itu halal miturut pandangan syariat. Makanya inilah Pak, mengapa beliau mengatakan senengo kau jikalau dicaci daripada kau dipuja. Ada di situ. Lebih baik kau sukses akhiratmu sekalipun dunyamu gak sukses daripada dunyamu sukses akhiratmu tidak sukses. Inilah pertimbangan antara ngalam sing sesaat dengan alam yang kekal. Nah, kekekalan alam mesti Allah utamakan. Diperintahkan kita untuk mengutamakan terlebih dulu, berarti penting di atas perkara penting. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Lah perkara darul akhirah kuncinya adalah di hati. Berarti hakikat limangkana yarjullaha. Larinya kemana? Wal yaumal akhirah. Hati yang punya keinginan untuk bertemu Allah di mana? Akhirat. Mboten menyebut wal yaumad dina, wal yaumad dunya, ndak. Justru yang disebut wal yaumal akhirah. Dengan kata kunci wadakaro. Kuncinya adalah zikir. Jadi mboten nopo-nopo Pak, jikalau hati sampan duduk di pandangan hakikat. Berarti tondo-tondo nih kalau duduk di pandangan hakikat, wis gak ngaku-ngaku gerake dewi makhluk. Terus berikutnya tadi tenggelamnya hati di dalam Dzatullah. Ngeten. Sebelum orang itu bisa bercinta, terlebih dulu orang itu ngalami yang namanya kasmaran. Tahu kasmaran? Rasa rindu sing gak iso ditahan lho. Dasare karena ono rasa seneng. Jadi gak rido nek ditinggalkan, gak rido. Tapi terpaksa ditinggalkan. Iku lho akhirnya disebut kasmaran. Tombone apa kasmaran? Bertemu. Karena di dalam dada ada beban yaitu rasa rindu, adzauq. Rasa rindu untuk berjumpa. Tekanan ning jero dodo seperti itu. Itu namanya tenggelam.
Sehingga terkadang orang yang seperti ini wegah nyawang kehidupan dunia. Wegah iku apa? Jenuh. Nggih ya. Mengapa jenuh? Karena miturut hatinya itu sudah tidak berharga lagi kehidupan dunia ini. Dikalahkan dengan kehidupan akhirat. Cintanya hati terhadap selain Allah karena sudah dikalahkan cintanya hati kepada Allah. Inilah Pak yang disebut yuhibbukumullah. Kalau Allah sudah menjadikan kau sebagai kekasihnya, tombone mek situ bertemu. Wis bertemu, wis tidak lagi kasmaran wis. Ya wis tinggal menikmati pertemuan itu. Dan itu hukumnya kekal abadi selama-lamanya. Sehingga kalau boleh saya katakan, cinta yang sesungguhnya itu cinta yang bersifatkan abadi, yang tidak berubah. Makanya nek ana pake nang mboke nang pake ngomong, Mas kula cintaku sejati nang sampean. Misale lho ya. Tapi diam-diam ono rasa benci. Berarti iku gak setia. Berarti iku ning ati mboten sejati. Sebab dikatakan sejati itu Pak selama-lamanya. Andai kata gak ketemu rong dina ngono ndoleki. Andai kata ditinggal purik iku isik ndoleki iku sejati. Sebab ada ikatan. Coba kok gak ono ikatan, cemburu gak boten. Karena gak ada ikatan. Misale bojone wong liya disenengi wong liya, jenengan melok cemburu? Mboten. Karena enggak ada ikatan. Coba nek bojo sampean disenengi wong liya, bojo sampean ya ngimbangi, jenengan ya apa? Carok dong. Nah, ngoten ya. Insyaallah. Iku gambarane ngono. Jadi tenggelam di dalam zatnya itu, hati sampean moh berpisah terhadap Allah. Bentuke moh berpisah, tidak mau berpisah, hati selalu kasmaran pada Allah. Jadi enggak ada yang paling berharga kecuali ya Allah itu dalam diri jenengan. Pentelasan niku wau. Nggih. Ampun Gus, kirang setunggal. Napa? Ketika zikir terlelap di napa benturan simbal niku napa Gus maksudnya? Matur suwun. Simbal iku apa? Niku drum niku Gus, drum. Walah drum. Wis, cara Allah menyapa hambanya untuk melihat siapa yang nyapa, itu salah satu. Allah menyapa jenengan lewat benturan simbal tadi dikatakan. Tinggal jenengan itu melihat simbalnya apa melihat siapa yang menyapa itu. Simbal itu buat lesane Allah menyapa jenengan, tinggal jenengan itu melihat siapanya. Bagi ahli suhud tidak mudah dia itu melihat simbalnya, tapi ahli suhud selalu memandang siapa yang menyapa itu. Padha mbek ngene. Ana to sampean tahu nonton filme Roma Irama. Sing wedok iku wuta,
Terus Roma iku ketemu, akhirnya nyeluk, "Mama." Nika napa film napa nika jenenge? Ya Roma, tapi judulnya napa? Mama, kau puspita pelangi cinta. Niku lho sing omahe diobong terus kalau film ini kalau. Ojo ndesit-ndesit nemen lah rep Ahmad niki yo. Pengabdian nika. Ya judulnya pengabdian ya. Judulnya pengabdian. Jadi cara Allah menyapa terhadap kita berbagai macam cara Allah sendiri. Intinya apa? Gambar-gambar ketika saat kita kholwat khusus atau umum, itu salah satu cara Allah menyapa kita. Tergantung kita itu memandang siapa yang menyapa ataukah kita memandang perkara yang buat menyapa. Seperti hari ini tadi kita mendapatkan takdir baik usri maupun yusra. Usri yusra itu tidak jauh berbeda dengan simbal tadi. Itu cara menyapa Allah terhadap kita untuk supaya kita dengarkan, melihat dan menyaksikan siapa sesungguhnya yang menyapa. Okay.